Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Faisa Syahla Sabila, moderator yang akan memandu jalannya kegiatan pada hari ini. Pertama-tama, saya akan menyapa yang kami hormati, Bapak Insinyur Hendarman, MSc PhD, selaku PLT Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ibu Angki Yudhistia, selaku staf khusus Presiden Republik Indonesia dan agregator untuk ekosistem disabilitas di Indonesia. Mas Anwar Musawir Nasar, mahasiswa berprestasi dari Kepulauan Selayar, dan tentunya seluruh peserta yang hadir, baik itu secara luring maupun secara daring. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, selamat datang di acara Tutur Berkualitas dengan tema yang diangkat pada penyelenggaraan kali ini, menyayangi perbedaan, mencintai keberagaman. Baik, Bapak, Ibu undangan, narasumber, serta seluruh peserta Tutur Berkualitas yang hadir baik secara daring maupun secara luring, sebelum kita memulai acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, sebelum memasuki sesi talk show, mari kita bersama menyimak sambutan dari Bapak Hendarman selaku PLT Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kepada Pak Hendarman, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang sama-sama kita hormati, staf khusus Presiden Republik Indonesia dan agregator untuk ekosistem disabilitas di Indonesia, Ibu Angki Yudhistia. Yang saya banggakan, Mas Ahmad Musawir Nasar, mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Saya atas nama Kementerian menyampaikan terima kasih atas perkenan Bu Angki dan Mas Ahmad Musawir untuk menjadi narasumber dalam kegiatan ini yang sangat luar biasa, yaitu talkshow Tutur Berkualitas yang diselenggarakan oleh Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tak lupa juga saya ingin menyampaikan dan menyapa adik-adik mahasiswa yang sudah hadir di sini, yang akan menjadi penerus bangsa ini.
dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang telah hadir mengikuti talkshow siang ini, dan juga kepada Mbak Faisa Shahla-Sabila yang telah bersedia untuk menjadi moderator dalam kegiatan ini, dan tentu saja kepada teman-teman juru bahasa isyarat yang membantu mendukung kelancaran acara. Para peserta kegiatan tutur berkualitas yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara yang sangat kuat berkat keragamannya. Itu yang harus kita syukuri, kita sadari. Keragaman itu bisa kita temui dalam berbagai aspek, misalnya sumber daya alam, sumber daya manusia, serta aspek budaya dan sosial. Kita tentunya ingat semboyan negara kita ya, itu Bhinneka Tunggal Ika, dan harusnya kita menyadari bahwa keseragaman tersebut sudah semestinya terus menjadi kekuatan kita untuk membawa Indonesia semakin maju dan unggul di kancah global. Yang kita butuhkan saat ini adalah untuk menjadikan dan menguatkan keragaman itu sebagai kekuatan, terutama para generasi muda, dan yang akan ke depan itu harus lebih menyayangi perbedaan dan lebih mencintai keberagaman. Teman-teman semua adalah harapan. Saya ulangi, teman-teman semua adalah harapan, sekaligus ujung tombak dari gerakan merajut rasa cinta keberagaman. Keragaman yang saat ini menjadi salah satu prioritas kami di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, khususnya melalui unit pengawasan Pusat Penguatan Karakter. Adik-adik, Bu Angki dan Mas Anwar Ahmad ya. Jadi Mas Menteri ini memang menekankan kepada aspek ini, karena beliau menyadari apabila intoleransi itu dibiarkan, itu akan membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu saya berharap adik-adik mahasiswa yang hadir dalam kegiatan ini memiliki pola pikir dan sikap toleran, menjunjung tinggi solidaritas dan gotong royong, serta menjadi contoh teladan pelajar Pancasila dengan 6 profil yang terdiri dari beriman, ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, benar kritis. Saya senang sekali melihat antusias teman-teman semuanya untuk mengikuti kegiatan tutur bersama yang kita laksanakan pada hari ini untuk membahas lebih lanjut pentingnya sosok generasi muda dalam menyayangi perbedaan dan mencintai keragaman untuk kemajuan Indonesia. Semoga kegiatan ini akan semakin menguatkan keinginan dan tekad kita dalam mewujudkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, menjadikan kita para pelajar Pancasila dan lebih giat menggerakkan semangat merdeka belajar. Mari semua kita menjadi generasi penerus yang mendorong kemajuan bangsa dengan senantiasa menyayangi perbedaan dan mencintai keragaman. Salam sehat selalu, salam cerdas berkarakter. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Rahayu. Baik, terima kasih untuk Pak Hendarman. Sebagai bangsa yang tangguh karena keberagamannya, Indonesia membutuhkan generasi penerus yang mampu merawat nilai-nilai kebinekaan dan menjaga inklusivitas. Generasi penerus perlu memiliki sikap toleransi beragama, menjunjung tinggi solidaritas dan gotong royong, serta mengembangkan karakter kesantunan, tenggang rasa, dan pembelajaran yang demokratis. Kaum muda menjadi harapan sekaligus ujung tombak dari gerakan merajut inklusivitas sebagai bekal membangun bangsa dan negara. Indonesia hari ini, Indonesia esok, Indonesia nanti-nanti, dan masa depan akan selalu membutuhkan kaum muda yang menggerakkan toleransi sebagai kekuatan untuk menjaga persatuan dan kesatuan, hingga mewujudkan rasa saling sayang dengan mencintai keberagaman yang ada.
Hadirin sekalian, kegiatan tutur berkualitas ini diselenggarakan oleh Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek secara hybrid dan diikuti oleh teman-teman mahasiswa yang bergabung secara langsung di Museum Nasional maupun teman-teman yang bergabung secara daring via Zoom. Dan tentunya, acara ini nantinya akan ditayangkan secara eksklusif melalui kanal YouTube Cerdas Berkarakter Kemendikbudristek. Baik, untuk Bapak Ibu undangan, teman-teman yang hadir baik di sini maupun lewat Zoom, kita akan mulai sesi talk show bersama para narasumber yang telah hadir dalam ruangan ini. Pasti teman-teman di sini sudah pada nggak sabar dong ya untuk masuk ke sesi kita pada hari ini. Tanpa berlama-lama, kami mengundang Bapak Hendarman selaku PLT Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek untuk maju ke depan dan bergabung bersama saya. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang Mbak, apa kabar Mbak, sehat? Alhamdulillah sehat, semoga kita semua selalu sehat ya Pak. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita juga akan mengundang narasumber kedua kami, yaitu Ibu Angki Yudhistia selaku staf khusus Presiden Republik Indonesia, sekaligus agregator untuk ekosistem disabilitas di Indonesia. Halo Ibu. Halo. Selamat siang. Siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga lagi-lagi kita semua di sini keadaannya baik juga ya, dan juga teman-teman yang bergabung via Zoom, semoga juga semuanya baik-baik saja. Oke, langsung tanpa berlama-lama kita akan mengundang narasumber yang ketiga, yaitu Kak Ahmad Musawir Nasar, mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang saat ini telah dan sedang mengikuti salah satu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu Kampus Mengajar Angkatan 4 di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Halo semuanya, untuk narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua, menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Dan untuk teman-teman semua dan juga para narasumber, di sini saya izin untuk melepas masker untuk memudahkan komunikasi kita bersama dan memastikan teman-teman yang bergabung untuk lebih melihat dengan lebih jelas supaya kita memastikan kembali inklusivitas dalam acara ini. Baik, untuk teman-teman semuanya, sekarang sudah hadir di antara kita narasumber yang tentunya hebat-hebat dan kita bisa mengambil banyak pelajaran dari beliau-beliau di depan. Maka dari itu, tidak lupa di sini saya mengajak teman-teman untuk fokus menyimak perbincangan karena tentunya akan sangat menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Selama sesi talk show berlangsung, teman-teman peserta tutur berkualitas dapat mengajukan pertanyaan melalui Slido dengan tautan, kode atau QR code yang akan kami tampilkan di depan atau di share screen melalui Zoom.
Slido juga akan kami tampilkan selama sesi berlangsung dan dapat dituliskan dengan format nama, universitas, dan ditujukan kepada siapa pertanyaan tersebut di antara 3 narasumber kita. Mungkin bisa dicek teman-teman sekarang, di depan sudah kami tampilkan untuk link Slido-nya yang akan digunakan untuk sesi tanya-jawab. Oke, mengingatkan lagi kali ya bahwa tema besar kita pada hari ini adalah menyayangi perbedaan dan mencintai keberagaman. Gimana nih untuk kakak-kakak, untuk kak, bapak, dan ibu yang sudah hadir di sini? Mungkin kita bisa langsung masuk aja ke sesi ngobrol-ngobrol kita. Untuk teman-teman, lagi-lagi mengingatkan bahwa akan ada hadiah menarik bagi penanya terpilih. Oke, kita mungkin bisa langsung mulai dari Bapak Hendarman. Halo Pak, mungkin untuk memulai nih, supaya kita semua punya pikiran yang selaras, mungkin bisa bercerita sedikit Pak, sebenarnya seperti apa sih kondisi generasi penerus di Indonesia saat ini? Terima kasih Mbak Faisa, adik-adik yang saya hormati dan saya sayangi. Kalau ditanyakan seperti apa ya Mbak, ini saya melihatnya, atau kita mungkin sama-sama melihat semua ya, kita ini sekarang menghadapi tantangan yang luar biasa ya. Itu termasuk juga dalam bidang sosial, budaya dan lingkungan, lalu kemudian ada digitalisasi ya. Yang ini tentu saja kalau kita tidak hati-hati gitu ya, kita tidak mencermati, itu khawatirnya nanti kita jadi hanyut dan menjadi korban dari sisi negatif kemajuan teknologi. Itu di satu sisi. Kemudian hal lain, kita juga harus mengetahui sebenarnya adik-adik semua ya, dan kita semua nih termasuk saya sendiri di sini, kita harus bisa membedakan antara yang baik dan benar. Ini yang kadang-kadang kita susah, mungkin Mbak Angki nanti juga bisa menjelaskan ya. Walaupun dikatakan generasi muda, ini sebenarnya mengingatkan juga kepada generasi yang tua-tua juga gitu ya. Informasi itu kadang-kadang benar dan salah itu tipis bedanya ya. Nah inilah yang harus kita sama-sama rawat, artinya diri kita ya, untuk tidak menjadi penyebar berita yang tidak baik. Lalu kemudian yang lebih dari itu, kita ini adalah bagian dari bangsa yang besar Mbak ya. Kita coba lihat negeri kita ini ya, kekayaannya luar biasa. Kalau kita memperhatikan suku bangsa juga begitu banyaknya keberagaman, dan untuk itu yang harus kita awasi adalah bagaimana kita bisa bergandengan tangan bersama untuk maju bersama di dunia global dengan menyadari adanya perbedaan ya di antara kita, suku bangsa, agama. Dan saya selalu mengatakan jangan sampai kita hanyut mengatakan bahwa agama kita yang paling baik, suku kita yang paling hebat, lalu kemudian kita menganggap orang lain itu tidak lebih dari yang tidak berguna. Seperti itu kira-kira Mbak yang bisa saya sampaikan. Baik, menarik juga ya teman-teman ketika kita membahas ya sekarang itu dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi yang terus berkembang, kita tuh nggak boleh namanya hanyut gitu. Dan kita tuh adalah bangsa yang besar, sehingga kita harus tetap merayakan keberagaman tersebut. Nah, itu kan tadi pendapat dari Bapak Hendarman. Mungkin sekarang boleh kita langsung masuk ke Ibu Angki. Mungkin pertanyaannya masih sama. Kalau dari Ibu sendiri nih sebagai tokoh inspiratif nih yang sekarang udah sukses dan udah menjadi panutan untuk banyak orang. Seperti apa sih sebenarnya kondisi generasi penerus bangsa di Indonesia saat ini? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sepi banget ya. Selamat siang. Nah, sekali lagi, selamat siang. Nah gitu dong. Nah jadi lebih semangat gitu, kok sepi banget ya sampai hari ini. Nah tadi sesuai dengan pertanyaannya, gimana sih generasi penerus saat ini? Nah semuanya di sini, kakak-kakak, adik-adik, kita seumuran loh.
Halo. Kan kita zilenial, ya kan? Generasi Z, generasi milenial, ya. Jadi kita zilenial. Generasi penerus saat ini adalah generasi yang semuanya pegang handphone semuanya, ya kan? Teknologi. Ini bukan sesuatu yang buruk kok, sesuatu yang positif. Karena kenapa? Karena pada zaman dulu kita informasi susah ya Pak ya. Ya informasi susah banget. Apalagi untuk kondisi yang berkebutuhan khusus. Jadi adik-adik di sini percaya nggak kalau saya adalah seorang disabilitas? Nggak ada yang percaya ya? Nggak ada. Jadi saya ini adalah berkebutuhan khusus. Jadi saya harus menggunakan alat bantu dengar. Bentar ya. Alat bantu dengar. Nih. Nah. Jadi sebenarnya saya tuli, saya nggak bisa dengar. Jadi kalau zaman dulu kita tuh nggak ada teknologi yang bisa membantu kita mencari informasi. Itu susah banget pada zaman dulu. Tapi justru zaman dulu yang saking susahnya kita berjuang tangguh banget. Makanya adik-adik zilenial di sini ya, di saat kemudahan teknologi ini adalah momentum yang luar biasa. Karena kenapa? Karena semua informasi dapat di sini. Kata Google, kalau kita nyari informasi semua ada, betul kan? Kalau kerjain tugas gampang banget ya, tinggal ketik Wikipedia langsung nongol gitu. Kalau kita Pak zaman dulu ensiklopedia harus dibuka satu persatu gitu. Makanya inilah momentum adik-adik di saat ini adalah untuk mempersiapkan menjadi pemimpin berikutnya. Mumpung adik-adik di sini masih pada kuliah, artinya belajar banyak, bersosialisasi. Tapi yang pasti kesuksesan itu adalah bukan dinilai dari kecerdasan kita atau kepintaran kita saja, tapi bagaimana kita bisa menempatkan diri. Nah, paham ya bagaimana kita bisa menempatkan diri. Itulah karakter sebagai generasi yang cerdas, generasi yang sopan santun, generasi yang critical thinking, generasi yang selalu solving problem. Setiap ada masalah itu mencari solusinya, bukan harus menyalahkan. Nah, jadi jangan pernah menyalahkan kondisi apapun, karena bahagia itu adalah kita yang ciptakan, gitu. Setuju gak? Nah, itu dong. Bahagia itu kita yang ciptakan, tuh. Tadi kakunya satu generasi sama kita yang zilenial, tapi katanya kalau nyari informasi masih dari buku ensiklopedia. Kita nggak lepas dari kata digital, dari kata teknologi gitu kan. Mungkin sekarang langsung nanya nih kepada yang kayaknya paling seumuran nih sama kita. Untuk Mas Nasar nih, mungkin bisa langsung juga pertanyaannya masih sama. Gimana sih sebenarnya kondisi anak muda saat ini kalau dari pandangannya Mas Nasar? Oke, selamat siang teman-teman. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Kalau seumuran, kita beneran seumuran kaum zilenial ya. Jadi kalau saya melihatnya sendiri Kak ya, mungkin kalau saya melihat dari ranah teman-teman mahasiswa, mungkin karena kita sudah fasenya dari remaja ke dewasa, keterbukaan untuk akan keberagaman dan kebinekaan itu mulai diproses di sana. Sehingga anak muda sekarang harapannya, meskipun belum menyeluruh sebenarnya, tapi kan itu yang sementara kita usahakan untuk terus berkembang dan lebih baik. Semoga kedepannya teman-teman yang katanya zilenial itu bisa semakin keberterimaan akan keberagamannya itu semakin komplit gitu loh Kak. Jadi kayak nggak sekedar teman-teman mengkategorikan, oh kami ini udah zaman modern, kami ini zilenial, teknologi dan segala macam, tapi kadangkala keterbukaan akan perbedaan itu masih menjadi satu aspek yang ternyata belum terbuka akan hal itu. Saya melihatnya seperti itu terkait bagaimana anak-anak muda, teman-teman mahasiswa yang saya temui baik di dunia kampus ataupun di luar dunia kampus. Seperti itu Kak. Oke, ya teman-teman lagi-lagi betul ya, kita benar kan paling seumuran ya berarti kita ya. Betul, seumuran. Paling seumuran nih, jadi mungkin masih paling relate nih
bahwa kita tetap harus menjaga sikap kita dan bagaimana kita bereaksi terhadap perkembangan yang semakin cepat atau arus informasi yang semakin deras. Apalagi lagi-lagi kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang majemuk, dan bangsa yang bineka tunggal ika kan. Kita mungkin langsung masuk ke pertanyaan untuk kembali lagi kita kepada Pak Hendarman. Ngomong-ngomong tentang perbedaan nih Pak, sebenarnya gimana sih Pak cara kita membangun sikap antar sesama supaya lebih menyayangi dan mencintai di tengah-tengah perbedaan yang ada? Terima kasih Mbak. Ini pertanyaannya sulit-sulit gampang ya. Tapi yang pertama menurut saya itu kita harus tahu ya, kita harus punya kepedulian. Yang pertama ya. Lalu kemudian kita harus melihat ini kita ada perbedaan satu dengan yang lain ya. Nah kemudian dari situ kita seperti tadi saya katakan kita harus menyadari perbedaan, mengapresiasi, tapi juga jangan pernah, jangan pernah berprasangka itu yang saya pikir itu penting sekali ya, jangan pernah berprasangka kepada orang gitu ya. Kalau dalam Islam itu disebutnya suudzon ya, itu jangan pernah, karena dari prasangka itu membuat kita punya jiwa itu jadi negatif seperti itu. Ini pengalaman saya dan melihat orang itu, kalau saya katakan selalu berpikir orang itu baik sih Mbak Angki. Kalau saya, bagi saya penting itu melihat orang itu semua itu baik seperti kita. Dan ini mungkin tidak akan mudah kalau tadi disampaikan De Ahmad ya, itu kalau kita tidak terbuka. Dan kemudian hal itu bisa didukung oleh kalau kita juga menggunakan teknologi itu seperti kata Bu Angki tadi, itu digunakan untuk hal yang baik ya. Jangan menggunakan teknologi itu kemudian untuk saling mengadu gitu ya, kita saling berargumentasi dengan tidak beralasan. Nah kemudian kita semua harus sadar ya, kita ini lahirnya beda-beda. Tadi saya cerita sama Bu Angki gitu ya. Seperti saya misalnya lahir lahirnya jauh di Sumatera sana, tapi kemudian besar di Denpasar, di Bali. Ya, ini budaya sudah berbeda. Kita lahir berbeda, laki-laki, perempuan. Ada kemudian dilahirkan dari keluarga yang mungkin berkecukupan, tapi ada juga yang kemungkinan dalam kekurangan. Lalu kemudian ada anak-anak yang kita dilahirkan mungkin karena diberikan dari Tuhan ya, semua itu kan ya, itu kita dilahirkan dengan memiliki tingkat kecerdasan ya Mbak ya, tapi ada juga yang enggak. Tapi bagi saya, kita itu harus melihat itu semua sebagai kelebihan ya. Itu perbedaan itu kalau saya melihat itu sebagai kelebihan, dan disitulah menjadi tempat bagi kita untuk memulai suatu persemaian ya, kita menjadikan kita bersama-sama sebagai keluarga ya. Mungkin di antara adik-adik mahasiswa saya pernah ketemu ya, dia itu gini, dia cerita ayahnya orang Banten, ibunya orang Sunda ya, kemudian kakaknya ternyata ada yang menikah sama bukan orang Indonesia begitu. Nah kalau kita tidak bisa mengapresiasi ya perbedaan itu, disitulah awal dari ketidakmampuan kita untuk menjadi seorang yang bisa hidup dalam berbagai dinamika yang ada. Tadi Mbak Angki mengatakan yang menarik, kita harus bisa juga menyesuaikan. Pengalaman saya menunjukkan ya, kalau dalam keberagaman itu adalah kemampuan beradaptasi, kemudian bersifat itu fleksibel. Jadi itu ya, kalau kita kaku ya, kemudian kita tidak memberikan ya ruang untuk mendengarkan, itu mendengar aja juga susah gitu. Jadi diantaranya seperti itu Mbak, yang pengalaman menunjukkan ya. Dan jangan juga merasa rendah diri ya, itu juga nggak bagus ya. Kalau mengatakan dari suku ini, saya dari situ, itu katanya begini, jangan. Sekarang tuh nggak ada katanya begini, katanya begitu. Kita setiap orang mempunyai hak yang sama, kita mempunyai potensi yang sama, dan kita adalah bagian dari Indonesia yang luar biasa ini. Itu Mbak. Oke, tadi mungkin penekanannya tuh lebih di kita tuh memposisikan diri ya, apalagi sebagai anak muda,
bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita lebih mundur sedikit dan memandang banyak hal tuh dari perspektif yang lebih luas. Mungkin daripada perspektif kedaerahan, kita pakai perspektif bahwa kita itu adalah sama-sama dari Indonesia. Kita adalah sama-sama orang dan anak muda yang akan menjadi masa depan dari negara kita tercinta. Oke, ngomong-ngomong nih tentang berbicara anak muda yang lebih nasionalis, mungkin aku mau tanya nih kepada Ibu Angki, bagaimana sih sebenarnya tantangan dan persaingan yang ada saat ini, apalagi di antara anak muda, baik itu persaingan secara akademis, persaingan secara kedaerahan, dan bagaimana sih sebenarnya kita bisa bereaksi kepada konflik-konflik yang ada tersebut. Gimana pertanyaannya gimana? Jadi kan tadi udah sempat dibahas nih Mbak, kita tuh ada konflik-konflik yang menjadi tantangan untuk anak muda. Terus bagaimana sih kita harus menghadapi konflik tersebut? Coba kita kembali lagi ke adik-adik di sini. Konflik-konflik apa sih yang biasanya dihadapi? Insecure ya? Insecure. Hustle culture juga ya? Hustle culture. Jadi sebenarnya tantangan dalam diri kita tuh insecure, kenapa sih? Karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, bener nggak? Nah, langsung jawab lagi. Kita selalu melihat rumput tetangga itu hijau, jaket hijau nih bangga, karena emang hijau cerah gitu ya kan, cerah. Rumput tetangga tuh hijau gitu. Kita lupa kalau diri kita sendiri itu bisa menghijaukan diri kita. Caranya gimana? Ya kita siram diri kita dengan ilmu pengetahuan kita. Belajar banyak. Belajar kan sekarang kan macam-macam ya. Bisa baca buku, bisa dengan pengalaman, dengan soft skill, pelatihan-pelatihan yang kita dapatin di internet. Sekarang banyak nih. Kan program-programnya tuh banyak yang biasa kamu juga pernah liatin gitu. Jadi kenapa generasi sekarang itu selalu insecure? Karena semuanya itu terpapar dengan sosial media kita, TikTok lah, Instagram, itu kan kelihatannya wow banget gitu. Terus kita langsung rasa kayaknya aku belum jadi apa-apa deh, kayaknya aku nggak punya apa-apa deh. Tapi kan kita nggak tahu di balik itu ada apa, behind the skin-nya, ya kan? Jadi kita jangan terlalu melihat segala sesuatu itu wow. Yang harus kita lihat itu adalah bagaimana perjuangan orang lain itu sampai ke titik itu. Nah, kita mesti belajar dari situ. Kenapa kita harus berpikir kritis? Karena segala sesuatu pencapaian itu tidak mungkin tanpa usaha. Nah, mumpung sekarang kita ini adalah masa-masa yang produktif, nikmatilah momentum-momentum produktif. Ibaratnya roda itu seperti roda berputar. Kehidupan kita itu seperti roda berputar. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Saat ini mungkin kita insecure banget, kita merasa ada di bawah gitu kan. Karena kita melihat sesuatu yang mewah banget, selalu lihat di atas gitu. Nah tapi kita berusaha, kita belajar banyak, experience kita perbanyakin. Pokoknya kita memupuk diri kita lah, menyiram diri kita. Sehingga sampai kita nyaman sama diri kita sendiri. Kalau kita sudah nyaman dengan diri kita sendiri, percaya ada sama aku, kita tidak akan membandingkan diri kita sama orang lain. Karena kenapa? Karena kita tuh udah kuat karakternya. Nah, penciptaan karakter ini sama dengan personal branding. Kita itu bisa membrandingkan diri kita sendiri. Tahu kakak, adik-adik, kalau misalnya branding mineral water, brandingnya apa? Mineral water brandingnya apa? Nah, aqua. Kalau kita minum apapun makanannya, minumnya, iya kan? Itu kan produk. Diri kita tuh juga bisa loh di branding. Nah, gimana sih caranya kita branding? Kalau kita lihat beberapa contoh, misalnya kayak motivator Mary Riana. Mary Riana tuh kan selalu menggunakan baju merah. Suaminya selalu menggunakan baju putih. Jadi maksudnya itu adalah bendera merah putih. Kesatuan. Ingatnya tuh Mary Riana tuh yang pakai baju merah aja terus. Dia tuh membrandingkan dirinya gitu. Sama seperti saya seperti seorang tunarungu, tuli,
Tapi saya pun juga gimana bisa berkompetisi dengan orang-orang yang non-disabilitas, yang jauh lebih pintar, yang jauh lebih keren, yang jauh lebih hebat, dan jauh lebih segalanya. Tapi gimana caranya kita bisa berkompetisi sama orang-orang itu? Branding. Nggak apa-apa, it's okay not to be okay. Nggak apa-apa saya mengatakan bahwa saya adalah seorang disabilitas. Bagaimana disabilitas ini diubah menjadi kelebihan. Jadi orang itu nggak memandang kamu kasihan ya, nggak bisa dengar, nanti nasibmu gimana, gitu kan. Pemikiran itu kan udah insecure duluan dong, betul kan? Udah insecure. Nah, gimana caranya kita itu bisa berpikiran setara? Oh, saya, kamu, kita sama-sama manusia kan, sama-sama makan nasi kok, nah ya kan. Tapi gimana kita bisa memberanikan diri kita supaya orang lain tuh selalu ingat sama kita. Nah, oh si Budi nih, Budi yang mana? Itu loh Budi yang sering pakai baju kotak-kotak gitu misalnya, kayak gitu. Itu salah satu contoh. Nah, adik-adik di sini bisa memulai untuk bagaimana personal brandingnya itu bisa diciptakan. Nah, berkompetisilah dengan yang sehat. Jadi jangan terlalu membandingkan diri orang lain. Sekarang adalah momentum di mana kita itu berkolaborasi. Kalau kita berkolaborasi, tidak memandang kanan kiri kita ini adalah musuh. Tapi kita memandang kanan kiri depan belakang kita ini adalah bagaimana kita bisa bersinergi, bisa berkolaborasi supaya mimpi-mimpi kita tuh tercapai. Karena mimpi-mimpi kita itu nggak bisa dicapai dengan sendiri, ya kan? Jadi jangan pernah merasa bersaing dengan orang lain. Sayang sama diri sendiri, nyaman diri sendiri, dan kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman kita untuk mencapai mimpi-mimpi kita, gitu. Oke, Bener kan? Bener betul kan? betul, bener banget sih. Kalau kata anak sekarang, kolaborasi di atas kompetisi. Itu tuh sekarang jadi slogan dari banyak anak-anak muda. Saya sering lihat tuh tulisan-tulisan itu di stiker, di baju. Jadi kolaborasi di atas kompetisi gitu. Oke, mungkin kita akan masuk juga ke ranah personal branding ini kepada Kak Nasar juga. Mungkin bisa cerita sedikit kali Kak. Kenapa sih si personal branding dan si insecurity ini jadi penghambat gitu untuk anak-anak muda berkolaborasi dengan orang sekitarnya? Oke, ini pertanyaan yang menarik banget Kak ya. Jadi kayak satu hal yang dimana ketika anak muda sekarang, kaum zilenial ini, ketika bicara tentang pribadinya, bicara tentang dirinya, selalu aja, aku insecure nih, aku nggak bisa kayak dia. Pun pertanyaan yang sama sering ditanyakan kepada saya, ngobrol dengan teman ataupun kenalan baru, satu kata mungkin yang biasa saya sampaikan, satu kalimat ketika ditanya yang kaitannya dengan insecure kayak dengan branding diri. Kadang orang mempertanyakan, kamu bisa sedemikian rupa, bagaimana sih konsep produktif yang kamu yakini seperti itu? Dan mungkin kalau teman-teman cari di YouTube, dengar motivator, baca buku dan segala macam, rasanya runtutan bagaimana untuk produktif sebagai mahasiswa, sebagai kaum muda, sebagai generasi muda bangsa, rasanya detailnya sudah ada. Tapi yang saya sampaikan sedikit berbeda. Poinnya ialah jangan pernah membandingkan produktifmu dengan produktifnya orang lain. Karena kapasitas dirinya kita berbeda dengan kapasitasnya orang lain. Sama dengan yang disampaikan tadi, kamu bisa hijau dengan dirimu sendiri, jangan melihat versi orang lain. Ketika orang lain hijau dengan kapasitas dirinya, berkembang dengan kapasitas dirinya, coba deh teman-teman bersahabat lagi dengan dirinya. Apa sih yang mau dikembangkan? Kapasitas apa sih yang sebenarnya menjadi potensinya teman-teman? Dan itu PR terbesar kita sebagai kaum zilenial, sebagai mahasiswa, sebagai anak muda. Insecure itu apa ya Kak? Kita benar-benar hampir setiap anak muda sekarang bisa dibilang insecure itu menjadi satu hal bagian dari anak muda itu sendiri. Dan teman-teman,
Kita tidak bisa menafikan bahwasanya kita insecure. Itu sudah pasti teman-teman. Saya, teman-teman merasakan itu. Namun hal pentingnya ialah ketika teman-teman menjadikan hal itu positif. Oh, dia prestasinya ini, dia branding dirinya ini, kesuksesannya ini, dia bisa berkarya ini dan segala macam. Coba teman-teman berkenalan lagi dengan dirinya, bersahabat lagi dengan dirinya. Apa potensi teman-teman yang bisa menjadikan teman-teman untuk lebih tumbuh, lebih berkembang, lebih hijau seperti yang teman-teman inginkan. Seperti itu, Kak. Wah, tepuk tangannya dulu dong boleh teman-teman. Yes. Produktif kita dan produktif orang lain tuh semuanya pastinya berbeda. Rumput kita, rumput sebelah, kan faktornya nggak cuma rumput doang, mungkin dari tanahnya atau dari mana, seberapa rajin kita nyirapnya. Jadi jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain dan menjadikan insecurity tadi sebagai alasan kenapa kita jadi rendah diri dan tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Mungkin teman-teman sebelumnya mohon maaf karena dari Bapak Hendarman sepertinya ada kegiatan ya Pak setelah ini. Mungkin kita bisa lanjut ke Pak Hendarman. Pesan-pesan apa sih sebenarnya Pak yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda di seluruh Indonesia terkait dengan merayakan keberagaman? Terima kasih Mbak. Pesan-pesan itu banyak sebenarnya. Dan tadi kalau dirangkum sebenarnya Bu Angki ya, sama Mas Ahmad itu sudah tersirat tuh pesan-pesannya ya. Tapi mungkin ada yang singkat itu kira-kira begini Mbak ya. Kita kan bicara ini soal perbedaan ya. Bagi saya itu beda itu perlu beda itu. Jadi ada 3. Beda itu perlu, beda itu biasa, beda itu setara. Nah ini titip saya artinya begini. Beda itu perlu karena tadi disampaikan Mbak Angki dengan kita tahu pada perbedaan itu juga menjadikan kita harus bisa berkolaborasi. Sekarang kan memang betul tidak akan pernah kita berhasil sendiri. Jangan pernah bermimpi adik-adik. Ya, kalau kita sendirian tanpa bersinergi itu kemudian akan berujung kepada sebuah kesuksesan atau keberhasilan itu kayaknya sih tidak seperti dulu-dulu lah ya sekarang. Maka itu di dalam kementerian itu kita kan selalu kita punya satu ya Mbak. Itu berkebinekaan global ya. Itu salah satu dari dimensi profil pelajar Pancasila Mbak Angki. Di sana itu dikatakan bahwa kita tuh menghargai keberagaman, menghargai agama, menghargai suku ya. Kemudian dari situ dengan mengapresiasi kita nanti bisa mengembangkan juga suatu budaya baru ya. Dari pertemuan berbagai budaya. Coba ya misalnya kalau saya bisa merefleksikan dari saya sendiri ya. Saya dibesarkan di Bali dengan budaya yang berbeda. Kemudian saya masuk di dalam wilayah yang namanya Jawa Barat ya. Lalu kemudian ketika saya sekolah itu saya bertemu dengan berbagai teman-teman yang beragam. Coba teman-teman, kalau teman-teman itu bersikap egois ya. Terus tidak mau menyapa gitu ya, hanya menutup diri. Tidak akan bisa. Dan teman-teman bisa memperoleh kesempatan lebih baik, lebih banyak lagi ya. Kalau teman-teman menggali kebersamaan itu dengan teman-teman lain. Seperti sekarang misalnya berempat kami di depan. Udah tahu kita Bu Angki hebat seperti apa ya. Kemudian Mas Ahmad. Kemudian saya mungkin bisa bagian mana. Kita bisa mengisi dari ruang suatu bentuk kerjasama tersebut dan kemudian Mbak Faisa. Nah hal-hal seperti ini yang harusnya kita tangkap sebagai suatu kekuatan positif ya adik-adik ya ke depan itu. Ini kan kita lihat hari ini sebenarnya kita bicara soal perbedaan dan kemudian bagaimana menyayangi itu ya keberagaman itu. Ya jangan sampai adik-adik memecah diri sendiri gitu loh, memecah orang lain. Jangan sampai terus membuat kelompok-kelompok. Itu bagi saya hal yang tidak tidak yang perlu didukung ya ke depan karena kita mempunyai kelebihan-kelebihan dibandingkan negara-negara lain. Kemudian beda itu setara dalam konteks ini adalah tidak ada yang lebih rendah dari siapapun. Ya, ingat itu dalam agama manapun tidak ada yang mengajarkan bahwa kita boleh menzolimi atau membuat orang lain sakit ya. Yang diajarkan semua itu adalah kita saling menyayangi antar sesama kita ya. Kita juga kemudian bisa mengangkat orang lain itu
membuat kita punya rasa empati, itu juga tidak mudah. Ya, kalau dalam dirinya sendiri juga tidak bisa menghargai diri sendiri. Tadi Mbak Angki itu menarik ya. Kadang-kadang kita ingin menghargai orang lain tapi menghargai diri kita sendiri nggak bisa gitu. Sebenarnya memulainya itu dari diri kita sendiri. Kalau kita bisa menghargai diri sendiri, insya Allah itu bisa juga menghargai orang Mbak Faisa ya. Udah pernah kan semua kan sudah melakukan itu. Dan di atas itu memang anak-anakku ya, adik-adikku ya, mahasiswa ya, coba ubah cara berpikir itu. Melihat sesuatu itu jangan dimulai dengan melihat negatifnya. Kalau bangun kemudian sudah berpikir sesuatu yang negatif, seharian itu isinya negatif aja. Ya. Jadi kalau bangun apapun, ada pun berita negatif misalnya, kita harus melihat dari sisi positif gitu. Ya, tolong itu dipupuk kekuatan-kekuatan itu, dan anggaplah orang yang menganggap berbeda itu adalah orang-orang yang kemudian mengajak kita untuk berpikir bagaimana kita menjadi lebih baik gitu. Ya. Dan satu juga, kita itu sebenarnya semuanya bisa ya Mbak Angki ya. Nggak ada orang di mata Tuhan itu tidak bisa gitu ya. Cuma kita sering nggak tahu potensi yang ada kita miliki. Ya, karena kita nggak tahu potensi yang kita miliki, kadang-kadang kita menjudge orang lain. Ya, menjudge orang lain tuh kamu nggak bisa, ini nggak bisa. Ya, dan kami ingin menitipkan negeri ini, itu juga pesan terakhirnya sih, Mbak. Dan negeri ini luar biasa, ya. Dan mari kita tetap menjaga Indonesia seperti sekarang dengan kekayaan, keberagaman budaya, sosial dan sebagainya. Dan itulah yang akan menjadi kebanggaan bagi kita semua, ya. Karena kita tahu pendiri bangsa ini juga ingin mengangkat persatuan itu. Dan kuncinya adalah sayangi keberagaman, ya, kemudian mempunyai kepedulian terhadap perbedaan, dan kemudian bersama-sama mempunyai tekad menjadikan Indonesia itu lebih baik ke depan. Dan di tangan atau di pundak adik-adik lah sebenarnya yang menjadi bagian atau garda terdepan nantinya. Ya, itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya. Dan forum-forum seperti ini juga menjadi bagian dari pusat penguatan karakter Mbak Faisa, Bu Angki. Kami di pusat penguatan karakter juga bagaimana membantunya itu, kami juga melakukan kampanye-kampanye konten Bu Angki. Mudah-mudahan Bu Angki udah pernah lihat atau Dek Ahmad dan adik-adik semua ya, sosmednya pusat penguatan karakter, cerdas berkarakter. Dan itu memang agak berbeda sih Mbak Angki. Sampai ada komentar di sana mengatakan baru kali ini ada kementerian, maksudnya Kementerian Pendidikan ya, saya bukan bilang apa, Kementerian Pendidikan berani membuat sesuatu yang berbeda gitu. Dan ini keberanian untuk mengungkap ya apapun hal-hal yang tadinya itu dianggap sebagai untold story. Itu Mbak Faisa, terima kasih. Baik, terima kasih Pak untuk pesannya untuk kita. Tadi katanya ada di pundak kita ya. Ini untuk anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa. Dari bangun tidur dengan mindset yang positif sampai menjalani hari-hari dengan pandangan bahwa apa yang kita proyeksikan kepada diri sendiri dan sekitar tuh akan berpengaruh kepada kita di masa yang akan datang, dan itu akan berpengaruh juga kepada kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Oke. Baik, sekali lagi teman-teman, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Hendarman. Ngomong-ngomong tentang anak muda dan seberapa banyak permasalahan yang kita hadapi, satu, kita baru keluar dari pandemi, dua, kita baru kembali nih ke kehidupan nyata. Saya sendiri itu terakhir sekolah SMA, tiba-tiba merem sebentar, pandemi terjadi, dan tiba-tiba udah masuk di kuliah, udah nggak di semester 1, semester 2 lagi, tapi udah punya adik tingkat langsung. Jadi rasanya tuh kayak ada yang keskip gitu, masa muda saya atau masa remaja saya seperti ada yang hilang gitu dengan adanya pandemi ini. Mungkin mau tanya sedikit nih, pertama-tama ke Ibu Angki dulu, ada nggak sih Bu sebenarnya
akibat dari pandemi ini yang sedikit banyak menghambat lah anak-anak muda ini untuk menjadi sosok yang lebih terbuka kali ya, karena setelah 2 tahun kita di rumah doang gitu Bu. Mbaknya lucu Mbak, nanyanya mikir dulu nih ya. Ya kalau pandemi ini, coba kita lihat, sebenarnya pandemi ini adalah challenge kita, tantangan kita untuk beradaptasi baru, bener gak? Generasi zilenial ini adalah generasi yang dipaksa untuk beradaptasi baru. Karena kenapa? Karena teman-teman ini kan yang sebelumnya hidup kita baik-baik aja, terus tiba-tiba gak baik-baik aja gitu kan. Jadi kita dipaksa lebih kreatif, ya gak sih? Kita belajar yang tadinya kita ketemu secara offline, terus kita jadi online gitu kan. Itu kan menjadi kita belajar banyak dengan sesuatu hal yang baru, bener gak? Ya kan? Terus yang kita tadinya ketemu sama teman-teman, terus kita silaturahminya menjadi online. Emang sih kita jadi gak punya bestie gitu ya, gak punya BFF, gak punya terlalu teman gitu. Tapi kan waktu 2,5 tahun kita ini kita struggle banget. Mungkin banyak yang kehilangan keluarganya, kehilangan momentum, kehilangan segala macam. Tapi yang membuat kita tuh ngerasa lebih bertahan. Ya sih, setelah 2,5 tahun kita tuh lebih banyak bertahan, gimana kita belajar banyak hal baru gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Gitu. Bener sih, karena kita semua kayaknya belajar banyak hal baru karena awalnya dipaksa sama keadaan. Tapi lama-lama setelah sekarang kita kembali ke kehidupan yang normal, semi normal, kita juga jadi sadar bahwa justru hal-hal tersebutlah yang membentuk karakter kita menjadi kita yang sekarang. Setuju nggak untuk Mas Nasar nih? Setuju nggak? Setuju banget Kak, setuju. Oke, nah selama pandemi ini kan Mas Nasar nih terus mengukir prestasi dan terus semangat mengikuti berbagai rangkaian kegiatan, baik itu kesibukan secara pribadi maupun secara kolektif. Mungkin boleh kali Mas sharing, sebenarnya ada nggak sih gerakan atau upaya khusus dari perguruan tinggi dalam mendidik dan membangun agar pemuda-pemudi ini bisa memiliki sayang dan cinta pada keberagaman? Oke, menarik banget nih pertanyaan Kak. Mungkin saya mau mulai dari tema kita hari ini. Teman-teman kalau lihat, karena saya berlatar belakang sebagai duta bahasa daerah istimewa Yogyakarta, teman-teman bisa lihat menyayangi perbedaan, mencintai keberagaman. Saya menganggap bahwasanya perbedaan itu teman-teman ya Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Papua itu adalah perbedaan. Namun ketika berbicara keberagaman itu adalah Indonesia. Nah itu saya melihat seperti itu teman-teman. Jadi perbedaan itu ada di sini, nah keberagaman itu ada di sini. Kemudian menyayangi dan mencintai. Saya ada satu cerita menarik. Saya latar belakangnya sebagai asli timur Indonesia. Sulawesi ke sana kan itu timur Indonesia ya. Pertama kali waktu itu sampai di Jogja sama temen ditanya seperti ini, mau kemana? Mau makan apa? Kebiasaan kami sebagai orang timur, kadang penyebutan itu agak khas ya. Jadi pas ditanya waktu itu saya, mau kemana? Mau makan apa? Saya jawabnya, mau pergi makan. Mau makan ayam geprek. Sama halnya kalau misalnya ikan teri kan, nyebutnya helem. Sebenarnya itu hal yang identik dengan kami sebagai orang timur. Tapi karena sebagai teman yang latar belakangnya sudah mahasiswa, teman saya yang bertanya waktu itu, mungkin karena kita sudah remaja yang menuju dewasa, berlatar belakang sebagai mahasiswa, sehingga hal seperti itu tidak diketawakan sebagai suatu hal yang bentuknya diskriminasi. Justru hal itu menjadi hal yang unik. Ketika satu saat saya menanya balik, mau kemana, mau makan apa, justru disebutkan mau pergi makan ayam geprek. Itu menjadi hal identik saya ketika di asrama. Mana musawir, mungkin pergi makan ayam geprek. Mau ngambil apa, mau ngambil helm. Nah salah satu upaya dari perguruan tinggi ialah bagaimana teman-teman mahasiswa, kaum muda, generasi zilenial ini semakin keterbukaan akan keberagaman Indonesia itu sendiri. Teman-teman tahu dong, terbuka dong akan dunia internasional. Kita terbuka akan hal itu.
Tapi teman-teman jangan sampai luput akan keterbukaan bangsanya sendiri. Satu hal yang kalau di Duta Bahasa itu ngomongnya utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Keterbukaan akan dunia global itu adalah suatu kewajiban, suatu hak kaum zilenial. Namun ada yang lebih wajib, keberterimaan dan keterbukaan atas kebinekaan Indonesianya teman-teman, itu adalah pondasi paling dasar. Kenapa Indonesia merdeka? Karena kebinekaan. Kenapa Indonesia masih ada sampai sekarang? Karena kebinekaan. Kenapa teman-teman masih bisa menempuh pendidikan sekarang? Bisa bertemu dengan saya di sini? Karena kebinekaan. Bayangkan kalau tanpa kebinekaan teman-teman. Itu adalah perbedaan dan keberagaman. Seperti itu, Kak. Gimana kalau sekarang kita buka Q&A aja yuk? Biar pertanyaan lebih variatif, oke? Oke, boleh nih sekaligus karena kayaknya pertanyaannya kita udah dengar nih dari masing-masing perspektifnya seperti apa untuk anak muda dan juga keberagaman. Sekarang mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Jadi mungkin kita bisa langsung cek ke Slido yang tadi sudah dibagikan di awal. Teman-teman sepertinya udah cukup banyak nih yang memasukkan pertanyaan. Oke. Sambil menunggu juga untuk teman-teman di sini, sesi tanya jawab akan dibagi menjadi 3 termin dan masing-masing termin akan diberikan kesempatan untuk 2 penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ezra Prajna dari Universitas Veteran Jakarta, Pembangunan Veteran Jakarta, Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Mohon maaf rada grogi ini. Ya, jadi saya mau nanya nih terkait tema yang udah disuguhkan, menyayangi perbedaan, mencintai keberagaman. Tadi juga udah dijelaskan juga kan pandangan-pandangan menurut Ibu Angki dan juga Mas Ahmad. Jadi di sini saya ingin bertanya, kenapa sih keberagaman ini tuh padahal sudah tertera di Bhinneka Tunggal Ika gitu, bahwa kita itu harus melestarikan keberagaman dan perbedaan. Tetapi kenapa dan suguhan-suguhan terkait perbedaan dan keberagaman ini udah tersalurkan dengan baik gitu dengan adanya Q&A seperti ini dan adanya apa namanya ini talk show ya. Jadi pertanyaan saya, kenapa perbedaan dan keberagaman itu belum terbentuk secara menyeluruh gitu kepada seluruh bangsa Indonesia gitu. Jadi mungkin tanggapan dari Ibu Angki dan juga Mas Ahmad seperti apa? Ya, sekian dari pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, mungkin bisa kita tampung dulu ya untuk satu pertanyaan lagi, lalu akan dijawab bersama-sama. Mungkin ada lagi yang boleh langsung jawab aja dulu. Jadi kadang-kadang kita suka lupa nanti. Oh, oke. Silakan Ibu. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana perbedaan itu belum kebentuk atau gimana Mbak? Mbak moderator boleh diulangi kembali? Oh ya, jadi dengan keberagaman yang udah ada dari dulu, yang sampai sekarang tuh udah sampai di Bhinneka Tunggal Ika dan lain-lain, mengapa ini masih menjadi permasalahan yang masih terus ada dan kebersamaan ini belum menyeluruh. Jadi kayak di seluruh Indonesia ini masih ada juga golongan-golongan yang belum merasa bahwa keberagaman itu perlu dirayakan. Perbedaan itu akan selalu ada. Karena ibaratnya nano-nano ya. Gini deh, nggak usah jauh-jauh ya. Kenapa perbedaan itu selalu ada dan apapun bentuknya. Saya sebagai disabilitas, ya perempuan, non disabilitas, laki-laki, suku kita berbeda, ya kan? Suku kita berbeda, latar belakang kita juga berbeda, ya kan? Tapi kita bisa bersatu karena kenapa? Karena kita Indonesia, betul. Kita satu, kita Indonesia. Negara Indonesia, negara yang archipelago, yang beda-beda. Justru itulah yang membuat kita saling merangkul satu sama lain dengan perbedaannya kita. Perbedaan itu baik.
Bagaimana kita bisa mentoleransi, ya kan? Toleransi perbedaan ini. Jadi kalau misalnya kita semua sama, hidup kita akan gini-gini aja terus ya nggak sih? Kita akan jadi seperti kayak selalu berada di zona nyaman banget dan zona aman banget. Justru karena kita berbeda, beda pendapat, beda budaya, beda suku, beda semua, itu yang membuat keragamannya kita. Aku, kamu beda, tapi kita sama. Satu untuk Indonesia. Nah, itulah tantangan yang paling berat ketika kita menjadi pemimpin. Saya sebagai staf khusus presiden, saya selalu melihat Bapak Presiden itu bagaimana beliau merangkul perbedaan-perbedaan dari Sabang sampai Merauke dengan latar belakang setiap program kita, program COVID kita, program pendidikan kita, program bansosnya kita. Masing-masing itu setiap daerah punya tantangannya masing-masing. Dan kita tidak bisa menyamaratakan semua. Sehingga kami ketika membuat program itu sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Nah, tapi itu yang membuat kita semakin bertantang. Sebagai merasa bertantang, bagaimana kita bisa mencoba untuk melebur perbedaan ini. Karena kita saling bertoleransi satu sama lain gitu. Berbeda itu baik. Kembali lagi kita satu untuk Indonesia gitu ya. Boleh lanjut? Pertanyaan yang sama Kak ya? Oke. Saya sepakat bahwasanya sedari dulu kita mengusahakan itu. Dan kalau dibilang belum menyeluruh, saya juga sepakat dengan itu. Namun hal-hal menarik terkait keberagaman itu baru benar-benar saya rasakan ketika setahun yang lalu. Di saat pandemi membersamai kita, saya yang biasanya aktif di organisasi kampus, lomba dan segala macam. Saat pandemi saya putar haluan, aktif di dunia relawan, dunia volunteeran. Jadi daerah pulau yang belum pernah saya injak ialah hanya Pulau Sumatera. Dan satu cerita menarik terkait keberagaman, keberterimaan itu, saya sebagai seorang muslim pernah menginap di rumah teman yang Kristen. Saya tidak tahu apa istilahnya, tapi di rumah itu ada satu bangunan khusus untuk berdoa. Nah, teman saya tahu bahwasanya saya adalah seorang muslim. Saya tidak bisa sholat atau mungkin mencari tempat yang menurut agama saya bersih. Sehingga bahkan untuk tidur pun saya dipersilahkan untuk sholat dan tidur di tempat mereka berdoa. Karena di sana mereka mengatakan itu dijamin bersih. Saya rasa teman-teman, ketika teman-teman mau melihat keberagaman Indonesia lebih dalam lagi, coba deh teman-teman ke daerah-daerah atau teman-teman berbagi cerita, sharing dengan mereka yang belum terlalu banyak mendapatkan informasi hoax istilahnya. Jadi kan kita sebenarnya sebagai anak muda kadang terlalu mempermasalahkan hal-hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Nah, hal itu yang kadang membuat kita, oh ternyata banyak masalah nih. Padahal sebenarnya hal tersebut tidak merugikan kita, tidak merugikan pihak-pihak lain. Namun hal tersebut diinformasikan. Jadi teman-teman, bagaimana sebenarnya kita sebagai anak muda, kaum zilenial ini, mengolah apa yang kita baca, informasi yang kita asupkan kepada pemikirannya kita. Sama satu lagi cerita teman-teman, saya sebagai seorang muslim tidak memakan hewan yang disembelih tidak secara muslim. Dan waktu itu saya berada di Sumba teman-teman. Waktu itu bukan agamanya sebagai, teman-teman kalau tahu satu kepercayaan di Sumba itu kepercayaan Marapuh. Mereka tahu, saking tahunya mereka bahwasanya saya seorang muslim, saya tidak makan hewan yang tidak disembelih sesuai dengan ajaran Islam. Mereka mempersilahkan saya untuk menyembelih. Teman-teman bisa bayangkan, mungkin kita di perkotaan ya teman-teman, dengan segala pengetahuan global, kita mengatakan bahwasanya, wah keberagaman Indonesia dan keberterimaan akar perbedaan itu ternyata masih kurang. Namun saya melihat keberagaman itu jauh lebih dalam di daerah-daerah Indonesia. Dua cerita tadi yang bisa saya sampaikan teman-teman.
Bagaimana? Teman-teman masih mau mengatakan bahwasannya keberagaman dan keberterimaan akan perbedaan Indonesia itu tidak kuat? Saya rasa dari dua cerita tadi teman-teman mengatakan bahwasannya ya benar-benar Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu kan. Baik, thank you Kak untuk sharingnya. Ternyata kalau kita lihat secara lebih mendalam ya, mungkin di kehidupan kita sehari-hari yang cerita yang lebih cerita masyarakat gitu, kita di kampus, kita di sekolah, atau kita ketika ada di tempat baru, kita bakal melihat langsung sebenarnya kebinekaan di Indonesia itu udah lumayan nyata loh, dan bahkan banyak dari kita juga udah merasakan sendiri. Oke, silakan mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya untuk teman-teman yang langsung ada tuh di sebelah sana. Wah, yang mana duluan tadi? Oke, satu dulu ya, yang di belakang ya. Ya, boleh yang di belakang dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Balkis dari UPN Veteran Jakarta. Aku punya pertanyaan. Udah disebutkan oleh narasumber tadi bahwa perbedaan itu adalah hebat, penting, baik. Namun bagaimana bila perbedaan itu dengan adanya perbedaan justru menjerumuskan atau bahkan sudah menyebabkan konflik besar yang bukan hanya di bidang sosial tapi juga merembet ke bidang kehidupan lainnya, dan sekiranya bagaimana cara terbaik untuk mengatasinya? Terima kasih. Oke, Silakan langsung mungkin. bagaimana perbedaan itu menjadi konflik? Pertanyaannya bagus sih. Karena konflik itu terjadi ketika perbedaan itu tidak bisa ditoleransikan lagi. Ya kan? Hal-hal ini akan selalu kita jumpa dimanapun, mau dari level keluarga kita, dari RT RW kita, dari urusan wilayah, daerah, bahkan negara. Kita akan selalu bertemu dengan konflik itu. Tapi bagaimana kita bisa how to solving the problems-nya gitu ya, bagaimana kita bisa menghandle. Nah, sebenarnya ini tergantung sih bagaimana persepsinya kita. Apakah perbedaan ini adalah sesuatu yang harus kita selesaikan, atau apakah perbedaan ini memang tidak bisa diterselamatkan lagi gitu ya. Tapi saya sebagai, ini mungkin kita bahasanya lebih kayak untuk adik-adik aja dah. Kalau bahasa saya mungkin jauh lebih berat karena udah urusan negara gitu ya. Kalau urusan negara, karena kita selalu berhadapan dengan perbedaan yang bagaimana kondisi-kondisi ini kita harus selesaikan dengan cara negosiasi. Itu kalau urusan negara ya. Tapi kalau buat adik-adik yang masih mahasiswa, perbedaan-perbedaan ini itu kan artinya di lingkungan kita itu ada yang toksik, bener nggak? Iya kan, toksik. Kalau buat saya, ketika ada lingkungan yang toksik, semakin kita berada di dalamnya itu, kita akan menjadi merasa nggak nyaman. Ini sangat nyaman. Mau pendapat kita apapun akan selalu dipatahin, akan selalu berbeda, akan selalu salah di lingkungan yang toksik itu. Tapi kalau bagi saya ini adalah kita menghindar bukan berarti kita kalah. Kita diam bukan berarti kita kalah. Tapi kita mencoba untuk bagaimana menemukan kondisi yang sebenarnya kita tuh nyaman. Kita berbeda tapi harus toleransi. Tapi kalau orang-orang nggak toleransi dengan perbedaan, kita harus apa? Kita akan effortnya, kita akan luar biasa capek di lingkungan toksik itu. Nah, artinya kita pun harus nyaman. Harus bagaimana kita bisa merasa, oh kita berada di lingkungan yang saling mendukung. Nah, kayak kita hari ini, kita kan saling mendukung. Support sistemnya kita. Artinya kita membutuhkan perbedaan yang positif. Tapi kalau perbedaan itu sudah negatif, jauh-jauhin aja. Karena kenapa? Bukan tugas kita untuk menyenangkan banyak orang. Nggak kan? Karena setiap orang itu punya pandangan masing-masing. Mungkin kita hanya nggak cocok saja. Di lingkungan kita nggak cocok gitu. Kita butuh orang-orang yang punya positive vibe. Supaya kita itu lebih cocok. Nah, itu ya untuk generasi-generasi zilenial. Tapi itu beda lagi kondisinya kalau udah urusan dengan negara gitu. Kurang lebih itu seperti itu ya. Mungkin bisa ditambahin. Mungkin sebelum masuk ke Kak Nasar, mungkin aku ada sedikit pengen nanya dulu dari aku nih.
Tadi kan sempat bilang ya kalau kita ada di lingkungan yang kurang nyaman atau di lingkungan toksik, jadi apa dong yang harus kita lakukan? Apa gimana, maaf? Kalau kita itu sudah terlanjur nih ada di lingkungan yang toksik atau kurang nyaman, lalu apa ya yang harus kita lakukan, Bu? Ya tadi kalau aku bilang, ini keluarga atau lingkungan? Lingkungan mungkin teman lah kan, soalnya mahasiswa kita kan di lingkungan teman. Ya, kalau ya itu tadi kita tuh nggak bisa menyenangkan banyak orang. Mau kita bertahan seperti apapun, effortnya kita tuh akan luar biasa. Kecuali kalau kita tipikal jiwa yang dominan, yang super extrovert luar biasa, kita bisa melawan itu gitu. Ya, it's okay gitu. Tapi nggak semua pemimpin itu harus menjadi dominan kok. Sebagai seorang pemimpin gitu, ketika kita berada di lingkungan yang sangat toksik, pemimpin itu adalah bisa meredakan dengan negosiasi. Itu sebagai pemimpin. Tapi kalau di lingkungan adik-adik yang mau kuliah begini, aku pernah merasa di posisi yang itu buat aku terlalu effort untuk ketika aku berada di lingkungan yang toksik yang seperti aku jelasin tadi, karena terlalu toksik, nah mendingan aku mencari lingkungan yang membuat aku nyaman, yang lingkungan yang membuat aku saling mendukung satu sama lain, membuat aku bisa berkarya, membuat aku bisa berdaya. Carilah lingkungan yang memperkaya kita, bukan malah menjatuhkan kita. Itu. Oke, dari lingkungan yang memperkaya kita, bukan menjatuhkan kita. Boleh tepuk tangannya dulu teman-teman. Oke, mungkin bisa dilanjut dulu untuk Mas Nasar. Oke, jadi tadi kaum zilenial banget ya, toxic. Kita tadi udah insecurity, toxic, ada lagi toxic positivity. Nah itu kan zilenial banget ya. Sama halnya tadi kalau misalnya ngomongin konflik. Teman-teman saya rasa paling tidak pernah baca atau pernah dengar mungkin, atau pernah berdiskusi terkait manajemen konflik. Jangankan Indonesia ya teman-teman, jangankan kita berinteraksi dengan orang lain, konflik dengan diri sendiri pun selalu ada gitu kan. Nah, terkait pertanyaan tadi, sebenarnya kalau dibilang konflik itu ya bakalan selalu ada teman-teman. Tapi kembali lagi bagaimana dari teman-teman memanajemen konflik itu. Akarnya sana, kalau misalnya kita dibilang apakah ada jawaban pasti terkait itu, ya tidak ada. Lain persoalan, lain manajemen konfliknya. Dengan orang yang berbeda, lain juga manajemen konfliknya. Terkait bagaimana sudut pandang kita. Dan ketika dikembalikan sedemikian rupa, maka apa yang perlu kita kuatkan? Akarnya kita teman-teman. Pribadinya kita, lingkungannya kita, pengetahuannya kita. Jadi asupan-asupannya kita, dirinya kita yang perlu diperakar lebih. Terkait bagaimana teman-teman memegang konsep dirinya, bagaimana teman-teman meyakini sebuah manajemen konflik ketika teman-teman untuk dirinya ataupun untuk keberagaman yang lebih luas. Seperti itu, Kak. Oke, apakah kira-kira terjawab? Oke, terima kasih. Mungkin sebelum kita lanjut ke sini, kita nggak boleh lupa kita sapa-sapa dulu nih teman-teman yang udah bergabung dari rumah masing-masing lewat Zoom. Halo untuk teman-teman, pertanyaan ini udah diterima yang tadi udah nanya lewat Slido. Mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaan titipan dari teman-teman yang hadir secara daring dulu. Yang pertama, pertanyaan untuk Mas Nasar dulu deh. Dari Maya Maulida. Halo Kak, hal apa sih yang harus dilakukan untuk melestarikan budaya di ruang digital dan bagaimana cara agar tetap konsisten mengkampanyekan budaya kita? Oke, menarik banget Kak ya. Jadi teman-teman, kita kan sudah masuk dunia global ya. Jadi satu hal yang saya pegang teguh di sosial media teman-teman, ketika membuat caption. Teman-teman tahu nggak istilah Indonesianya, caption itu apa? Tahu? Caption, apa tuh? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Oke, kita sebut aja caption ya teman-teman. Jadi ketika misalnya saya pakai bahasa Indonesia baku, maka sampai akhir bahasa Indonesia baku. Ketika di awal ada yang nggak baku atau saya misalnya campur adukan dengan bahasa asing, maka seterusnya seperti itu. Nah sama halnya teman-teman, ketika teman-teman
membuat postingan yang misalnya yang ini Indonesia, ya sudah mulai dari fotonya mungkin posternya, keterangannya, pakai Indonesia, usahakan Indonesia. Kalau misalnya teman-teman berbahasa asing, ya silahkan gunakan bahasa asing juga. Karena apa yang teman-teman mungkin usahakan, apa yang teman-teman lakukan di sosial media, dan itu yang teman-teman perlu lakukan. Karena kita istilahnya ya, memperkenalkan Indonesia ke ranah global, bahkan semakin banyak gitu kebudayaan Indonesia yang diakui sama UNESCO, itu kan berarti menandakan bahwasanya teman-teman semakin baik, ya meskipun kita tidak bisa mengkategorikan 100% baik, tapi tandakan bahwasanya kita sebagai anak muda, sebagai bangsa Indonesia semakin baik dalam melestarikan budaya. Mungkin itu sih, Kak. Oke, untuk Maya Maulida yang ada dari Zoom, semoga pertanyaannya terjawab. Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini untuk Ibu Angki, lagi-lagi titipan pertanyaan dari teman-teman yang hadir secara daring. Dari Benz di Banten. Izin bertanya kepada Ibu Angki, bagaimana peran kami pemuda merajut kembali nilai toleransi dan menciptakan lingkungan harmonis di tengah perbedaan? Merajut toleransi di tengah perbedaan itu, itu kembali lagi ke diri kita sendiri sih. Bagaimana kita bisa memandang perbedaan ini. Saya berasal dari kelompok rentan sebagai seorang disabilitas, perempuan, itu kan dulunya minoritas banget ya. Tapi bagaimana ini bisa bertahan untuk bisa berada di mayoritas, yaitu dengan saling mengerti satu sama lain. Saya mungkin bisa eksklusif kalau misalnya saya ngerasa saya ini butuh perhatian, butuh dibimbing, dan butuh semuanya, paham betul gitu sebagai kelompok rentan. Tapi ada kalanya ketika kita berada di satu lingkungan yang sebenarnya yang kita perlukan ini adalah untuk saling bertoleransi satu sama lain, itu artinya tuh saling mengerti satu sama lain. Gak apa-apa kok saya tidak bisa mendengar, gak apa-apa kok saya tidak bisa melihat, gak apa-apa kok saya tidak bisa berjalan, gak apa-apa kok saya memiliki keterbatasan. Nah, itu bagaimana konsep untuk teman-teman yang non-disabilitas itu juga memandang hal yang sama. Jangan memandang sesuatu disabilitas itu adalah cacat yang nggak bisa diapa-apain. Gitu. Bagaimana kita bisa menerima toleransi itu bahwa nggak hanya disabilitas juga, tapi bagaimana kita bisa merajut toleransi dengan keberagaman budaya, keberagaman agama, dan keberagaman banyak hal, sehingga kita itu bisa sama-sama saling empati satu sama lain. Jadi gini loh, ketika kita semakin usia, semakin dewasa, kita akan belajar bahwa yang kita butuhkan ini adalah teman-teman yang saling mengerti atas perbedaan kita. Bukan kita harus mengkelompok-kelompokkan. Karena itu nanti saat adik-adik ketika semakin dewasa, pertemanan itu akan semakin sempit. Ya, pertemanan itu akan semakin kecil. Karena kita itu tidak perlu lagi berlomba-lomba untuk apa? Untuk menunjukkan siapa paling keren, siapa paling oke. Kalau sekarang mungkin adik-adik ini butuh pengakuan diri, ya kan? Tapi nanti ketika adik-adik tumbuh umurnya, yang diperlukan itu adalah bukan pengakuan diri, tapi bagaimana kita bisa saling berkolaborasi, bersinergi, memahami, mengerti bahwa hidup ini yang kita cari adalah bagaimana kita bisa saling mengerti satu sama lain. Karena kita tuh butuh teman-teman yang saling support gitu. Yang saling support. Karena kita pasti punya mimpi, benar nggak? Kita punya harapan. Nah kalau kita nggak cocok nih, ya bagaimana kita bisa merajut toleransi gitu. Nah justru itu dengan merajut toleransi adalah kita paham bahwa untuk membuat lingkungan yang inklusif dimulai dari kita. Dari kita.
kita berdamai dulu dengan perbedaan diri kita sendiri. Ya kan, lalu setelah kita udah selesai dengan diri kita, baru kita merajut toleransi dengan perbedaan teman-teman kita, gitu. Jadi inilah bagaimana kita merajut toleransi itu, bagaimana mindset kita menerima perbedaan di sekitar kita. Beda itu baik. Beda itu baik. Buat tepuk tangan dulu untuk teman-teman semua. Ya betul sih, semuanya balik ke mindset ya. Karena perbedaan itu nggak cuman kita temukan di orang lain aja, tapi tentunya pas awal kita kata-kata perbedaan itu juga ada di dalam diri kita sendiri. So kita harus menghargai perbedaan dalam kita, di orang sekitar kita, lalu dari itu kita bisa belajar untuk menghargai dan menghormati orang lain. Untuk Firmansyah, mahasiswa UIN, pertanyaan untuk Ibu Angki. Mungkin bisa langsung berdiri dan menyampaikan pertanyaan secara langsung. Terima kasih untuk kakak moderator. Saya mau tanya untuk Mbak Angki. Bagaimana cara memberikan pemahaman kepada masyarakat secara komunikatif terkait menyayangi perbedaan dan mencintai keragaman? Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara memberikan pemahaman kepada masyarakat secara komunikatif terkait menyayangi perbedaan dan mencintai keragaman. Nah, saya balik tanya nih Mas, masyarakat mana yang perlu diberikan pengertian itu? Ya? Masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia nih Luas ya? Oke. Jadi ada yang namanya strategi komunikasi ini, strategi komunikasi. Karena kalau kita setiap perbedaan, misalnya kembali lagi, Indonesia itu memiliki yang archipelago yang berbeda, suku budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda-beda. Kami dari RI1 ketika melakukan untuk strategi komunikasi, itu memang ada yang namanya strategi nasional, ya kan, untuk jadi tema besar gitu. Misalnya contoh ya, beda itu baik misalnya ya, beda itu baik, kita ambil contohnya gitu. Tapi itu adalah strategi nasional. Tapi apakah ini efektif? Enggak, karena setiap daerah itu punya bahasanya masing-masing, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Papua, bahasa Maluku, bahasa Sulawesi, bahasa Sumatera, itu punya beda masing-masing dengan bahasa masing-masing. Sama halnya ketika waktu zaman COVID-19, awal-awal mula kita bingung semua bagaimana menjelaskan ke masyarakat dengan cara yang berbeda sesuai dengan lokal. Sesuai dengan kebutuhan lokal. Karena kalau kita berbicara tentang Indonesia luas, kita sekarang udah kita punya 34 provinsi sekarang, ya kan? Sudah cukup luas. Ketika kita mau campaign, strategi komunikasi yang harus dilakukan ini adalah berdasarkan kebutuhannya masing-masing, karena setiap daerah itu memiliki masing-masing. Kita punya strategi nasional dan turunannya, yaitu kita punya strategi berdasarkan lokalnya masing-masing. Nah, sehingga ketika kita punya strategi komunikasi masing-masing ini, yang kita perlu melakukan pendekatan itu adalah pendekatan komunitas. Komunitas mahasiswa, komunitas pencinta sepeda, misalnya komunitas pencinta komik, komunitas pencinta olahraga, komunitas pencinta budaya, dan itu kita rangkul semuanya. Kita rangkul. Nah, setiap komunitas ini kan memiliki perbedaannya masing-masing. Nah, bagaimana kampanye nasional ini pun mudah dipahami oleh komunitas-komunitas ini. Bagaimanapun komunitas kita ini adalah influencer yang akan memberi pesan, membantu pemerintah misalnya, membantu pemerintah untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Kita butuh volunteer komunitas-komunitas inilah untuk menyampaikan pesan sebagai spoken person bahwa beda itu baik. Nah, itu strategi ya.
strategi besar. Jadi ya itu kita pun sebagai aggregator nih, sebagai orang yang memiliki inisiatif, kita tidak bisa kerja sendirian. Kita butuh kolaborasi, kita butuh sinergi dengan pihak-pihak terkait supaya pesan beda itu baik itu sampai tepat pada sasaran. Sehingga ketika kita selesai campaign timeline-nya, kampanyenya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita tahu. Nah dari situ kita nanti adik-adik ini kan akan melakukan tesis nih. Ya kan, dari tesis itu kalian akan belajar. Tesis itu adalah laporan yang akan dipakai nanti saat kerja untuk mencapai komunikasi tadi. Berapa banyak sih orang yang menerima dari hasil campaign beda itu baik? Berapa orang sih yang merasa bahwa mereka ikut terinspirasi dengan beda itu baik? Berapa orang sih yang akan memberikan menyebarkan pesan-pesan itu baik secara WhatsApp group, dengan TikTok, dengan Instagram, dengan Facebook atau tetangga. Nah, itu akan kelihatan. Nah, jadi adik-adik di sini akan bisa dan lebih memahami sepenuhnya saat tesis nanti. Ingat ada tesis ya, gitu. Kurang lebih begitu ya. Oke, baik. Waduh, udah jauh-jauh dari kampus sampai saya diingetin lagi soal skripsi nih kita. Diingetin tesis. Diingetin tesis ya. Skripsi. Iya, oke, betul banget sih dan ya kita sebagai anak muda banyak peluang-peluang yang bisa kita gunakan seperti sosial media untuk menyampaikan kampanye-kampanye positif tadi dan secara komunikatif sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, kita bisa mungkin masuk ke pertanyaan selanjutnya, tapi sebelum itu bahkan untuk informasi tambahan, sekarang itu Indonesia provinsinya udah bukan 34 loh, kita punya 37. Betul, 37 provinsi. Jadi makin beragam lagi, makin banyak lagi, dan kita harus melihat itu bukan sebagai ancaman, tapi justru sebagai peluang untuk kita menambah kontribusi kita, baik itu secara di sosial media dan kehidupan berorganisasi dan kehidupan sehari-hari untuk terus mempromosikan kebersamaan dan keberagaman. Oke, wah teman-teman, sepertinya karena waktu yang terbatas, kita sepertinya harus masuk ke pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya untuk Mas Nasar, titipan juga dari peserta daring yang mengikuti acara ini lewat Zoom. Dari Puspi dari Jogja. Apa kiat kami sebagai pemuda dalam mengembangkan soft skill dan hard skill kami di bidang beragama untuk memajukan Indonesia ke depannya? Di bidang beragama, Kak. Beragama atau beragam? Beragama ya? Beragama. Oke, sebelum menjawab pertanyaan, ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Tadi nyebut ya, apa bahasa Indonesianya caption ya? Sudah ada yang tahu? Betul. 100. Jadi kita nyebutnya takarir untuk bahasa Indonesianya. Wah, tepuk tangan dulu dong, soalnya saya baru tahu juga. Jadi takarir ya teman-teman. Oke, untuk pertanyaan tadi. Kalau kita melihat agama yang secara hukum di Indonesia ada berapa teman-teman? Ada 6. Tapi tahukah teman-teman masih banyak yang kita temui dengan agama kepercayaan? Masih ya. Kita sepakat dengan itu ya, itu adalah satu hal yang identik dengan Indonesia dan itu kita mengakui keberadaannya dan ada toleransi antara kita dan mereka. Jelas itu adalah Indonesia. Oke teman-teman, ketika teman-teman berbicara tentang agama, saya sebagai orang Islam, teman-teman ada yang Kristen, Buddha, Konghucu, ataupun agama kepercayaan. Teman-teman, kita bisa menghargai agama satu dan yang lainnya ketika kita keberterimaan. Benar teman-teman. Contoh cerita yang tadi, seandainya ketika waktu itu di Sumba, masyarakat Sumba tidak mengetahui tentang Islam, tidak keterbukaan akan Islam, mereka tidak akan mempersilahkan saya untuk menyembelih hewan yang mau dimakan. Justru karena mereka tahu tentang Islam, keberterimaan akan hal itu, sehingga saya dipersilahkan untuk menyembelih. Satu teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah menutup kemungkinan dan menjadi sebuah keharusan. Wah ini bukan agama saya nih. Selama tidak mengganggu keyakinannya teman-teman,
tidak mempengaruhi keyakinannya dengan prinsipnya masing-masing, kenapa tidak untuk saling berbagi? Justru menarik loh bertukar sebuah pengetahuan yang kaitannya dengan kepercayaan. Tapi jelas tidak bisa memaksakan, itu poinnya teman-teman. Seperti itu Kak. Jelas tidak bisa memaksakan, tapi saling menghargai dan saling menerima. Oke, sekarang pertanyaannya kita perluas. Bagaimana jika soft skill dan hard skill itu memang di tengah-tengah keberagaman secara luas begitu? Oh ya, tadi itu belum ya. Oke, saya menyebutnya berarti kelebihan, mengindonesiakan Kak ya. Oke, jadi kelebihannya teman-teman. Suatu hal yang teman-teman punya seperti itu ya. Entah itu suatu hal yang memang menjadi potensinya teman-teman ingin dikembangkan, atau teman-teman ruang lingkupnya, ranahnya ingin memperoleh, ingin belajar suatu hal yang baru. Kita sebagai kaum zilenial, anak muda, pembelajar ulung itu adalah satu slogan yang penting. Benar teman-teman, saya bukan orang yang pintar public speaking. Saya bukanlah orang, misalnya, saya bukanlah orang yang pintar public speaking. Saya bukanlah orang yang pintar menulis. Saya bukanlah orang yang mungkin yang pintar desain. Saya bukanlah orang yang mungkin mudah bersosialisasi. Tapi ketika teman-teman ada kemauan, semoga kita sepakat, yakin teman-teman akan ada hal yang mengarah ke sana. Mungkin tidak dikatakan sebagai orang yang profesional atau ahli di hal tersebut. Tapi teman-teman akan mempunyai satu titik yang teman-teman bisa dikatakan bahwasanya, wah kamu udah bisa public speaking, wah kamu udah bisa desain. Itu yang teman-teman. Jadi bagaimana kita mengkategorikan diri kita, menanamkan ketika memang ada kemauan, ingin belajar, pembelajar ulung itu adalah satu poin penting yang teman-teman harus tanamkan. Seperti itu Kak. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas. Mungkin sekali lagi kita tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini. Baik, menjelang sesi akhir dari kegiatan ini, mungkin di sini saya akan mempersilahkan para narasumber kita untuk menyampaikan pesan penutup atau closing statement untuk anak-anak muda dari seluruh Indonesia mengenai keberagaman dan merayakan kebersamaan. Mungkin siapa nih yang mau mulai duluan? Oke, closing statement buat kita-kita. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Jadilah pemuda-pemudi yang bermanfaat untuk lingkungan kita sekitar. Karena berbeda itu bukan berarti kita harus saling bermusuhan. Kita, Indonesia, banyak butuh talenta-talenta yang luar biasa sebagai spoken person bahwa Indonesia ini kaya akan budaya. Kita saling berbeda, kita satu untuk Indonesia. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dilanjutkan oleh Mas Nasar. Oke, penutup ya teman-teman. Yang ingin saya sampaikan, mohon didengarkan baik-baik teman-teman. Dari kakak kita sudah menyampaikan versinya dan ini versi saya. Terkait perbedaan dan keberagaman, teman-teman sebagai kaum zilenial, sebagai manusia global, silahkan belajar kebudayaan asing, silahkan belajar bahasa asing, silahkan mengglobal, seglobal-globalnya mungkin. Tapi jangan lupa, jangan sampai bahasa Indonesia, kebudayaan Indonesia terasa asing di negeri sendiri. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Closing statementnya singkat, padat, dan jelas, dan semoga itu bisa kita rekam di otak kita semua untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari, baik itu secara kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pelajar, maupun kita sebagai warga negara Indonesia. Oke, terakhir kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para pembicara kita semua. Dan selanjutnya juga saya akan membacakan maksud saya adalah penanya terpilih yang akan mendapatkan hadiah spesial dari kami. Yang pertama adalah
Benz dari Banten yang tadi bergabung secara daring, lalu Puspi dari Jogja yang juga tadi bergabung secara daring, dan yang ketiga adalah Firman Syah dari Jakarta. Selanjutnya juga untuk teman-teman lain yang bertanya dan juga akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah spesial dari kami, yaitu Maya Maulida sebagai peserta daring yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Baik, untuk teman-teman semua yang tadi ini namanya sudah disebut sebagai pemenang, baik itu dari quizzes maupun teman-teman yang sudah bertanya dan sudah aktif dari awal rangkaian kegiatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan akan mendapatkan uang elektronik sebesar Rp100.000. Jadi untuk teman-teman yang tadi ada di sini, bisa langsung kontak untuk bertemu dengan panitia dan diberikan hadiah secara langsung, dan teman-teman yang bergabung secara daring dapat ditunggu karena akan dihubungi langsung oleh panitia. Baik, tidak terasa ya, sudah 2 jam lamanya kita tergabung dalam acara tutur berkualitas dengan tema menyayangi perbedaan, mencintai keberagaman yang dipersembahkan oleh Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber atas kehadiran dan partisipasi seluruh peserta tutur berkualitas. Atas nama panitia penyelenggara, kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Teman-teman semua, Indonesia hari ini, Indonesia esok, dan Indonesia masa depan akan selalu membutuhkan kaum muda yang menggerakkan toleransi sebagai kekuatan untuk menjaga persatuan dan kesatuan, hingga mewujudkan rasa saling sayang dengan mencintai keberagaman yang ada. Ayo, satukan tekad untuk mewujudkan merdeka, beragam, setara, dan bersama cintai keragaman. Kita akan coba jargon sekali lagi. Tutur berkualitas, salam cerdas berkarakter. Baik, saya Faisa Syahla selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di tutur berkualitas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.